Sisi, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya semua hari ini? Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita Sang Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. We worship you. When the mountains fall and the seasons dry, but my words and strong, says the Lord. When the words get rough, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace surpasses us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every cage. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang mau menyembah Tuhan. When the mountains falls and the seasons dry, but my words stand strong, says the Lord. When the words get tough, feel broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace surpasses us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace of our hearts and now. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace of our lives and us. You're more than enough for me. Grace of our lives and us. You're more than enough for me. Your grace of us in us. Grace of our lives in us. You're more than enough for me. Your love is Kala yang tak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang ajaib. Engkau perkasa dan mulia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas yang baru, atas hidup yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami naikkan pujian hanya padamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, buat semua kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melepas tangan daripada semua yang kami alami. Kami tahu Engkau turut campur, Engkau bekerja bersama. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami alami. Sebentar kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman ini setiap kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, siapkan hati setiap kami untuk jadi tanah yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua KGC. Sudah lama kita tidak pernah bertemu ya. Walaupun secara online, saya harap ini bisa mengobati kekangenan kita akan ibadah bersama. Saya tahu, saya juga kangen, saya juga kehilangan kalian. Benar-benar merindukan kembali bertemu dengan kalian semua. Tapi memang keadaan belum mengizinkan. Walaupun begitu, kita tidak perlu khawatir ya. Ada online sekarang, teknologi begitu canggih, sehingga walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu melalui media ini. Kita akan belajar pada pagi hari ini melalui Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Mari kita buka sama-sama dan saya akan bacakan buat kalian semua. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Perhatikan kata mereka. Membaca ayat ini tentunya timbul pertanyaan dalam hati kita. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini yang melakukan pekerjaan yang sama ini? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3 tadi bahwa karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dikatakan lagi Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dikatakan lagi mereka bekerja bersama-sama. Dikatakan lagi karena mereka sama-sama tukang kemah. Siapa mereka ini? Mereka ini sebenarnya adalah, yang dimaksud adalah Rasul Paulus dan pasangan suami istri yang dikenal dengan nama Aquila dan Priscilla. Pasti yang rajin baca firman pasti ngerti nama-nama itu. Mereka berdua adalah pengusaha. Mereka berdua adalah orang-orang pengusaha tetapi yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka semua, baik Paulus maupun Aquila, Priscilla adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil yang luar biasa di abad pertama. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu
memberitakan Injil dan memenangkan banyak sekali jiwa bagi Tuhan pada saat itu. Lalu apa yang membuat mereka, seorang pengusaha dan seorang rasul, bisa bekerja sama? Tidak mudah, saudaraku. Apalagi kalau kita membaca dari latar belakang Rasul Paulus yang begitu keras. Kalau orang yang latar belakangnya aja begitu keras ya, dia seorang pembunuh juga, pasti tidak mudah bekerja sama dengan orang. Tetapi kenyataannya kita melihat bahwa mereka bisa bekerja sama dengan baik dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu mereka bisa bekerja sama apakah karena mereka memiliki profesi yang sama, yaitu sama-sama berusaha pengusaha sebagai pembuat tenda, atau juga karena memiliki latar belakang etnis yang sama, yaitu sama-sama orang Yahudi? Jawabannya ternyata tidak, saudaraku. Tetapi karena mereka itu bukan karena kesamaan etnis dan kesamaan pekerjaan membuat mereka itu bisa bekerja sama. Tetapi ada perbedaan di antara mereka walaupun mereka sama-sama Yahudi. Ada begitu banyak perbedaan antara Rasul Paulus dengan Aquila dan Priscilla. Mereka datang dari suku yang berbeda, kota yang berbeda, pendidikan yang berbeda, keluarga dan budaya yang berbeda. Bahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang belum lama saling mengenal satu dengan yang lain. Saya mempunyai adik ipar yang dari Singapura, saudaraku. Kelihatannya kan sama-sama Asia, tidak jauh dari kita. Tetapi perbedaannya sudah begitu jauh. Kadang-kadang yang lucu adalah kalau dia mengatakan sesuatu yang lucu menurut dia, kami nggak tertawa. Tetapi pada saat kami mengatakan sesuatu yang lucu menurut kami, dia gantian yang nggak ketawa. Jadi ada begitu banyak gap. Guyonannya aja beda, ya. Kadang-kadang hal-hal inilah yang menyebabkan orang tuh tidak bisa bekerja sama. Namun satu hal yang mempersatukan mereka untuk bisa bekerja sama melayani Tuhan dan memenangkan jiwa adalah karena mereka menangkap visi Tuhan yang sama, yaitu mengenai amanat agung. Mereka menerima amanat agung. Mereka pergi dan memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, kepada orang-orang yang dimana Tuhan hendak memberitahukan berita damai sejahtera itu. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Bulan ini adalah bulan kolaborasi. Artinya, terutama di ambasador, saudaraku, kalau kita melihat ya teman-teman, di ambasador begitu banyak kalian yang datang dari berbagai daerah. Ada yang Yesi, dari Waikabuba, ya. Ada itu Angel. Dari mana Angel ini ya? Dari Manado. Ada lagi yang dari Maria, dari Tobelo. Begitu jauh ya, budayanya beda, kebiasaannya, makanannya beda. Tetapi mereka bisa disatukan di rumah kami, ya. Apa yang ada di meja makan, mereka harus belajar memakan. Jadi walaupun ada yang mereka yang tidak suka sayur, itu Philip tidak suka sayur, ya. Tetapi sekarang karena biasa bekerja sama di rumah kami, maka mereka juga merubah budayanya, menyamakan budayanya. Artinya karena mereka tahu bahwa itu nggak penting. Yang penting adalah kita bisa bekerja sama, melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Amin, saudaraku. Tetapi inilah yang jadi pesan Tuhan bagi kita. Marilah bukan sisi perbedaan yang selalu kita tekankan, melainkan dari sisi persamaan, yaitu bahwa kita semua adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan salah satu pekerjaan yang baik yang Tuhan mau kita lakukan adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada mereka yang belum memiliki. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan. Ya,
Yang pertama, perbedaan merupakan bukti bahwa setiap kita ini sebenarnya unik di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, saya akan bacakan buat saudara, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan setiap kita itu unik. Bahkan sepasang anak kembar yang identik sekalipun ditemukan memiliki banyak perbedaan, saudaraku. Jadi hal ini merupakan bukti bahwa manusia bukanlah produk sebuah pabrik yang diciptakan secara massal oleh Tuhan. Kata buatan Allah ini sangat jelas sekali, ya. Mengandung arti bahwa setiap kita ini hasil dari pekerjaan tangan Allah. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai poiema, artinya yang diciptakan secara khusus. Atau di dalam arti kata lain, kita adalah hasil karya seni yang tinggi dari seorang maestro yang luar biasa. Artinya kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing yang tidak dapat dibandingkan oleh manusia ciptaan Tuhan yang lainnya. Itulah sebabnya orang-orang yang rendah diri adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak menghargai hasil ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, tangan Tuhan sendiri dalam dirinya. Namun demikian, saudaraku, bukan berarti kita lantas diam-diam berlarut-larut dalam keunikan diri pribadi kita. Tetapi baiklah kita menyadari bahwa ada tujuan dan rencana Tuhan di balik penciptaannya yang unik tersebut. Karena ternyata setiap kita diciptakan untuk sebuah tujuan ilahi. Kita didesain untuk melakukan firman Tuhan, bukan untuk melakukan dosa. Dalam Efesus tadi dikatakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah sebabnya, saudaraku, hasil ciptaan Tuhan yang luar biasa ini akan jadi rusak dan sakit ketika dipergunakan untuk sesuatu yang bukan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Setiap kita dipersiapkan hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam Tuhan. Tuhan mau setiap manusia ciptaannya menyadari hal ini sepenuhnya. Yang kedua, jadi kalau kita tadi mengingat kembali, yang pertama bahwa perbedaan itu merupakan bukti bahwa kita ini adalah unik di mata Tuhan. Alasan yang kedua, menemukan persamaan di tengah perbedaan adalah bukti kalian ini sudah dewasa. Bukti kedewasaan, bukan lagi anak-anak Rocky atau anak-anak Roket, tetapi KGC, ya, artinya udah kuliah, udah besar, ya. Jadi sudah mengerti dan sudah dewasa. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Mengingat setiap kita itu dipilih Tuhan dari berbagai keadaan dan dari latar belakang yang berlainan. Tetapi Tuhan menghendaki agar setiap orang-orang yang sudah diselamatkan, entah ia berasal dari suku dan budaya yang berbeda, hendaknya menangkap tujuan ilahi di balik keselamatan yang telah diterimanya, yaitu menjadi alat kerajaan surga yang efektif, ya. Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Korintus yang masih bersikap kekanak-kanaan, ya. Sudah tua tetapi masih kekanak-kanaan. Karena kedewasaan itu bukan berbicara masalah umur. Mereka di Korintus bukannya menangkap tujuan ilahi dalam kehidupan mereka dan melaksanakan bahu-membahu pekerjaan Tuhan, melainkan memperuncing perbedaan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
Namun ia menegaskan bahwa Kristuslah yang harusnya jadi fokus pandangan mereka. Karena Kristus adalah dikatakan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan dalam nama Kristus pula lah seharusnya itulah yang mereka beritakan tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Rasul Paulus sendiri tidak menekankan perbedaan yang ia miliki dengan Aquila dan Priscilla. Tetapi mereka mencari persamaan dan hasilnya ada begitu banyak persamaan yang dapat mereka temukan, khususnya di dalam menangkap visi Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita berkomunitas, ya, di KJC, komunitas yang ada. Saya berharap alangkah baiknya apabila setiap kita melepaskan latar belakang kita, budaya yang berbeda, melepaskan ego kita, dan bersedia untuk tunduk kepada firman Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, kita justru akan menemukan banyak persamaan di dalam kebenaran. Semoga firman pada pagi hari ini benar-benar mendorong setiap kita, terutama kalian anak-anak KJC, untuk makin hari makin melupakan, menyingkirkan segala perbedaan, tetapi makin bekerja sama membangun kerajaan Allah di muka bumi di mana kita berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami berfokus kepada rencana Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dan menyingkirkan segala perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Justru dengan perbedaan yang ada ini, kami belajar Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, ajar kami, tolong kami Tuhan, dengan perbedaan yang ada ini Tuhan. Justru kami melakukan lebih baik lagi, melawan segala ego yang ada dalam kehidupan kami. Kami belajar mengutamakan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melakukan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami anak-anak-Mu KJC Tuhan, untuk kami berfokus pada rencana Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, di tengah segala pergumulan yang ada, tolong setiap kami, dalam segala keberadaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana terberkati dengan firman Tuhan hari ini? So, jangan lupa minggu depan join lagi di ibadah KJC minggu depan. Happy Sunday, God bless you.